Pak Resa sebelumnya ya, karena kan saya sudah ada aktivitas sebelumnya yang nggak bisa ditinggalin. Jadi, tapi saya tetap ingin melanjutkan pendidikan. Jadi kan harus cari yang bisa beriringan. Jadi akhirnya saya cari tahu itu, terus dapat informasi juga. Oh, di PENS ini ada pendidikan jarak jauh. Belajar jarak jauhnya di mana aja Pak yang sudah ada? Di awalnya itu ada di Kediri Ngasem, kemudian ada Ponorogo Jenangan, kemudian ada Mojokerto Kota itu, kemudian ada di Mojosari ya, itu jadi Communicate itu adalah course yang kita tawarkan ke SMA SMK yang mereka ambil lewat program PJJ itu, dan itu bisa kita akui mereka untuk sebagai mendaftar mahasiswa tanpa tes. Mahasiswa PJJ. Itu yang menarik tanpa tes. Tapi mahasiswa PJJ baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan. Ini kita ngomongnya sobat siniar gitu ya. Ya, hari ini ketemu lagi sama saya, Andri, Humas Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Kita akan berbincang-bincang santai ya dengan dua orang narasumber. Waduh, ini bilang narasumber atau ini sebenarnya kalau saya sama Pak Resa nih teman main engkle ya Pak. Boleh. Teman main engkle gitu ya. Dan ini ada satu adik mahasiswa gitu ya. Saya panggilnya Mbak aja deh, Mbak Nur ya. Saya panggilnya Mbak Nur. Nah, Mbak Nur ini mahasiswa dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, dan pembahasan kita kali ini akan lebih banyak tentang pendidikan jarak jauh. Nah, kalau yang kemarin-kemarin kayaknya udah pernah kita diskusiin itu Pak tentang pendidikan jarak jauh ya. Tapi yang sekarang ini kita lebih ekstrim lagi ngejelasinnya gitu ya. Karena kemarin juga ada beberapa juga yang sempat japri gitu ya, nanya-nanya, Bu itu pendidikan jarak jauh tuh seperti apa sih? Kita kok nggak kebayang gitu ya. Nah nanti dalam 30 menit ke depan kita akan diskusi dan ngobrol panjang dan lebar tentang pendidikan jarak jauh, apa itu dan bagaimana pengalaman dari Mbak Nur ya sebagai mahasiswa yang ada di prodi tersebut. Oke. Pak Resa dulu. Teman engkle saya dulu nih. Pak Resa boleh gak dijelasin pendidikan jarak jauh tuh kurang lebihnya Pak? Gampang-gampangannya gitu. Kayak apa Pak? Iya, pendidikan jarak jauh. Seperti judulnya itu pendidikan jarak jauh, tentang bagaimana kita melakukan pembelajaran secara jarak jauh. Jadi kalau dulu atau yang istilah tren sekarang online gitu ya. Tapi pada umumnya kalau kita menerapkan pendidikan jarak jauh sekarang ini, kalau sesuai dengan peraturan kementerian itu ada pendidikan yang menggunakan TIK, menggunakan TIK, dan tentunya pembelajarannya itu tentu secara umumnya nggak langsung full online, tapi tentunya ada tempat yang nanti bisa diakses untuk tempat belajarannya itu. Nah itu yang dilakukan oleh PJJ. Jadi walaupun PENS itu ada di Surabaya, kalau PJJ-nya ada yang mengikuti PJJ, tentunya ada tempat pusat belajar yang di luar PENS ini. Nggak harus ke PENS intinya. Nah itu yang disebut dengan PJJ. Oke, berarti belajarnya nggak harus di PENS, meskipun PENS penyelenggaranya begitu ya Pak ya, sederhananya ya. Oke. Nah karena jarak jauh Pak, biasanya butuh apa aja tuh Pak untuk? Pasti butuh internet, komputer, laptop, cuma itu aja. Kemudian kalau tentunya di PJJ ini kan harus ada pusat belajar. Pusat belajar itu harus menyediakan perangkat-perangkat yang kurang lebih hampir sama dengan yang ada di PENS, seperti itu. Misalkan komputer atau perangkat untuk praktek seperti itu ya. Mungkin yang kemarin sudah disampaikan terkait yang Telkom ya. Tentunya ada hands on dan sebagainya. Mereka harus datang di pusat belajar. Gak mungkin di PENS itu Surabaya. Biayanya cukup mahal. Misalnya perjalanan ke sini tiap hari ya. Untuk salah satunya itu PJJ adalah mengurangi biaya transport.
Biaya transport. Iya benar. Bisa dibayangkan kalau Surabaya tiap hari ya PP misalkan dari mana Pak? Kebanyakan dari Gresik mana lah. nih Pak? Oh Gresik? Atau Sidoarjo ya cukup lumayan. Sidoarjo, ya betul. Atau paling dekat ini nggak usah jauh-jauh Krian kayak gitu ya, lumayan. Mojokerto itu kan cukup biaya cukup lumayan ya tiap hari kalau mereka PP. Kemudian belum lagi mereka harus stay kan ada yang stay capek nggak langsung pulang ya, ada biaya lagi seperti itu. Nah itu kan pendidikan jarak jauh ini mengurangi hal itu, menekan hal itu supaya biaya kos yang seperti tadi biaya darat atau biaya makan itu bisa ditekan lebih. Oke, mungkin lebih ke transport dan biaya hidup gitu ya Pak ya. Benar sekali. Misalnya Pak, ini kan yang sudah berjalan ini ya, ada beberapa juga pendaftar yang maksudnya mahasiswa gitu ya, kebanyakan nggak di Surabaya betul ya Pak ya. Benar. Nah USB apa tuh namanya tuh? Unit pusat belajar. Pusat pembelajaran ya. Pusat belajar. Pusat belajar jarak jauhnya di mana aja Pak yang sudah ada? 2000 karena ini sudah lama ya 2000. Udah lama banget 2000 kita mulai 2018 sebenarnya. Ya, di 2018 kemudian itu ada di awalnya itu ada di Kediri Ngasem, kemudian ada Ponorogo Jenangan, kemudian ada Mojokerto Kota itu, kemudian ada di Mojosari ya, itu di Kabupaten Mojokerto ya. Mana lagi? Banyak ya Pak ya? Banyak ya. Jadi ada beberapa titik yang memang dikhususkan untuk pusat belajar pusat pembelajaran tadi ya Pak. Karena mahasiswa PJJ ternyata banyak dari tempat-tempat situ. Itu. Ya. Oke. Ya, sehingga mereka butuh tempat untuk akses pembelajaran tanpa harus datang ke PENS seperti itu. Nah, itu awalnya PJJ kan seperti itu. Oke. Ini kita masih dalam semangat untuk memperluas accessibility betul ya Pak ya? Benar. Untuk yang 2022 kita akses belajarnya itu enggak memang kita kurangi tapi kita lebih keluar lagi, salah satunya di Jawa Barat. Oh Jawa Barat, ya, ada juga ya Pak ya? Ada dan Solo. Itu ada di Kitabin Science. Nanti di situ ada tempat pusat belajar. Nanti ada beberapa titik juga di Jawa Barat ke depan ini sebagai pusat belajar, sehingga teman-teman yang di Jawa Barat itu bisa mengakses pembelajaran lewat ini pusat belajar. Pusat belajar ya. Jadi mahasiswa PENS juga gitu ya mahasiswa Pak ya? PENS boleh. Tapi pembelajarannya secara daring. Mungkin juga hybrid, ada daring dan secara luring juga yang dilakukan. Oke. Wah, menarik ini Pak ya. Ya. Jadi saya geser dulu nih ke Mbak Nur nih. Mbak Nur belum kenalan loh kita. Kenalan lagi maksudnya. Boleh dikenalin nih Mbak Nur nih. Mbak Nur ini mahasiswa PENS ya. Untuk jalur PJJ ya Pak ya? Ya, PJJ. Boleh Mbak dikenalin dulu misalnya biar teman-teman kenal ya. Gitu Kenalan lagi ya. Iya. Saya Nur Indah. Saya alumni D3 IT PJJ tahun 2023 dan sekarang saya bekerja di perusahaan swasta di bidang IT. Oh, udah kerja. Ya, sebagai back end developer. Iya. Ini ganggu nggak ke sini? Oh, enggak. Sudah dikosongkan khusus. Oh, sudah dikosong. Alhamdulillah. Terima kasih Mbak Nur ya. Iya, ini Mbak Nur, saya mau tanya pengalamannya Mbak Nur ya, kan bahkan sudah lulus atau mau lanjut lagi ya? Nggak salah ya? Ya lanjut lagi. Oh mau lanjut lagi, lanjut jenjang lagi ke sini juga. Di sini lagi di sini juga. Nggak bosan ya? Sudah jatuh cinta. Udah jatuh cinta berat. Oke. Misalnya gambaran aja deh, awal-awal dulu kenapa sih kok milih ke PJJ gitu? Awal-awal sih ya seperti yang dijelaskan Pak Resa sebelumnya ya, karena kan saya sudah ada aktivitas sebelumnya yang nggak bisa ditinggalin, tapi saya tetap ingin melanjutkan pendidikan. Jadi kan harus cari yang bisa beriringan. Jadi akhirnya saya cari tahu itu, terus dapat informasi juga, di PENS ini ada pendidikan jarak jauh. Jadi nanti kuliahnya itu sore sampai dengan malam, jadi nggak mengganggu aktivitas pagi.
gitu. Jadi makanya tertariklah di sini, coba dan alhamdulillahnya masuk gitu. Oke. Itu tahun berapa ya kalau boleh tahu tuh? Itu tahun 2020. 2020. Itu masa Awal pandemi COVID, ya Pak ya? Masa pandemi. Benar. Jadi berarti mahasiswa COVID ini. Mahasiswa COVID. Produk COVID ya. Tapi mahasiswa PJJ nggak ada masalah. Iya juga ya. Ada COVID, gak ada. Justru itu malah makin ini ya Pak ya, makin support ya. Artinya pendidikan bisa dilakukan dengan daring itu tadi ya. Iya, benar. Oke. Selama ini Mbak, mungkin saya kembali ke Mbak Nur lagi ya Pak ya. Ada kesulitan nggak mengikuti perkuliahannya gitu? Karena kan ya tadi kan sore gitu kan ya. Sementara pagi sampai sore aktivitas? Bekerja juga. Bekerja. Nah, apalagi udah bekerja ya udah loyo-loyo gitu ya. Gimana nih? Sebenarnya kalau untuk kayak dianggap tantangan ya Bu ya. Dianggap tantangan itu lebih ke menjaga motivasi sih. Jadi waktu perkuliahan itu sering kami diingatkan agar menjaga motivasi kami untuk belajar. Jadi biar nggak kurang atau sampai hilang. Kalau kurang atau hilang kan bisa nggak selesai gitu kan Bu. Jadi lebih itu tantangannya. Kalau ke internet atau perangkat itu nggak menjadi tantangan besar karena ya yang disebutkan Pak Reza juga ada pusat belajar itu. Jadi kan nanti ada jadwal yang memang kami harus bisa ke sana untuk melakukan pembelajaran itu. Kan sudah difasilitasi komputer, internet dan juga ada mentornya. Gitu. Iya. Berarti kalau begitu mengenai penjadwalannya Pak Reza itu bagaimana? Bisakah atau kelasnya memang selalu sore gitu Pak? Untuk sementara ini defaultnya adalah sore. Nggak ada pagi. Karena kita tahu bahwa ya mereka yang ingin butuh belajar lanjut ya, jadi lanjut belajar itu mereka biasanya menyediakan sore sampai malam. Nah itu yang keunggulan di PJJ yang dia ada di PENS ini. Kalau pagi ya saya yakin mereka sepi-sepi aja yang hadir. Rata-rata kerjanya pagi ke sore ya. Iya benar. Nah kalau sudah sore itu mereka pasti banyak kumpul ya di situ dan mereka bisa berinteraksi. Nah kita juga bisa memantau. Tapi memang tantangan satu tadi. Ya sore itu biasanya capek gitu ya. Ya Pak, kebayang aja saya. Kebayang aja karena kan selama ini ya kita tahu juga kan ya bagi waktu itu benar-benar butuh kesadaran juga tadi seperti yang disampaikan Mbak Nur ya, menjaga motivasi. Benar. Selama ini Mbak udah di PENS sambil kerja gitu ya. Dapat apa aja nih di tempat kerja dan di PENS itu maksudnya? Di yang pertama sih bisa bagi waktu tadi ya. Jadi kan langsung praktek, nggak cuman kayak ini kayak pagi harus gini terus sore gini, nggak, tapi langsung praktek kayak benar-benar ini benar-benar harus dibagi waktunya, kalau enggak nanti bisa keteteran. Itu yang pertama ya Bu. Terus yang kedua ini sih relasi juga sih, kayak walaupun daring ya Bu ya, kan biasanya ada pikiran kalau misalnya daring itu teman-temannya terbatas atau dan sebagainya. Justru malah bisa berinteraksi gitu kan, karena tadi sorenya kita kumpul sama-sama kan. Terus ada juga yang teman-teman dari Jawa Barat juga di angkatan saya tuh ada dari Jawa Barat. Jadi sampai sekarang itu masih bertukar informasi. Relasinya alhamdulillah kuat. Relasinya bagus ya. Iya. Cocok banget nih ya buat yang mau bikin usaha ya Pak Reza. Iya. Sudah punya channel khusus ya. Channel khusus. Tapi rata-rata semua teman-teman rata-rata itu ya aktivitas paginya memang bekerja, begitukah Mbak Nur? Ada yang bekerja, ada yang mungkin ada aktivitas lainnya yang entah itu dengan keluarga atau apa, saya juga kurang paham, tapi kebanyakan memang bekerja. Kebanyakan bekerja. Oke. Nih karena sudah bekerja gitu ya, ada nggak kepikir gitu ya, misalnya saya kan udah kerja nih, terus ini saya kuliah lagi nih, ada nggak kepikir keluar gitu, cari kan kesempatan kan berarti kan masih bisa gitu kan ya. Ada nggak kepikiran kayak gitu, atau mungkin ada cita-cita yang kepingin diambil gitu sebenarnya, diraih gitu. Ini cari pekerjaan baru. Bisa jadi pekerjaan bisa baru, jadi atau mau cari suami. Loh sih, mungkin lebih ke cari pengalaman lagi sih yang banyak ya kan, nanti entah itu mau mengembangkan ke yang lainnya, karena
sekarang kan masih menjadi staff. Entah nantinya saya mau membuka lowongan pekerjaan atau apa dengan mau relasi. usaha. Mungkin itu dan sebagainya. Iya. Benar. Wah, cocok nih. Sangat menarik. Pagi bisa kerja atau punya usaha sebenarnya. Oh iya. Ya, kayak gitu. Jadi itu yang programnya di PJJ ke depan itu kita membuka kesempatan bagi yang berwirausaha itu bisa masuk lewat PJJ PENS. Ada ini spesial beasiswa kalau mereka bisa hadir, tapi dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Nanti insya Allah kita berlakukan mulai tahun 2025 ini. Khusus untuk mahasiswa yang punya pengalaman kewirausahaan, pengalaman ya minimal 6 bulan lah. Yang punya ada omset, kemudian mereka nggak ada kesempatan untuk lanjut, nah kita tawarkan itu. Dan kita ada beasiswa untuk mereka untuk setahun pertama. Tuh. Kurang apa nih? Kurang apa nih? Ada beasiswanya juga. Iya. Untungnya kok saya udah nggak ada, umurnya udah kelewat ya Pak. Iya, Saya juga iri. Iya. Pak Reza, misalnya nih Pak, adik-adik ini kan paginya kerja atau berwirausaha, terus sorenya ke malam kan kuliah ya. Kira-kira untuk PBM-nya Pak, proses belajar mengajarnya tuh ada tantangan tersendiri kah Pak? Iya, biasanya seperti itu ya. Jadi terutama kita lakukan vokasi. Yang paling agak ribet bagi anak-anak itu adalah praktek ya. Praktek benar. Ya itu, saya tadi mau nanya begitu, nggak enak. Jadi memang praktek itu jadi mau harus bikin laporan atau report. Itu yang jadi. Tapi itu memang harus dilewati ya. Tapi itu memang harus dilalui ya, supaya ini adalah proses belajar. Iya, setuju Pak. Mereka harus mengalami proses itu supaya mereka ini nggak mau di dunia kerja seperti itu. Rata-rata seperti itu, harus memberikan laporan, report sama seperti itu. Termasuk tes gitu ya, banyak tes itu memang harus dilewati gitu ya. Karena tes itu adalah untuk mengukur pengetahuan mereka sampai sejauh mana, keterampilan mereka sampai sejauh mana itu yang paling penting. Ya tetap harus dilewati itu. Namanya juga proses, nanti dinikmati ya harusnya. Sangat menikmati. Sangat menikmati. Ya, tapi kita juga menganut. Mungkin ada pertanyaan, apakah pembelajaran itu harus ada dosen atau bagaimana? Itu Pak. Ya, sebenarnya kita juga menerapkan ada dua macam. Sebenarnya ada secara sinkron terjadwal. Itu biasanya kita ada dosen, kemudian ya mereka ada interaksi, ya dosen memberikan materi, atau dosen hanya memberikan sebuah guidance gitu Pak. Saja, dan mereka memberikan sebuah masukan sehingga dosen hanya memberikan hints atau petunjuk-petunjuk supaya mereka nggak salah dalam memberikan pengetahuan itu kayak gitu. Itu yang pertama. Itu sinkron. Jadi tiap hari ya. Kemudian sinkron masuk setiap hari. Dia ada schedule-nya. Ada yang lagi asinkron. Jadi mereka ditarget ya. Pokoknya seminggu harus selesai ini. Itu ada yang model itu. Berarti by project gitu ya Pak? Semacam kayak project. Itu bisa dilakukan oleh teori maupun praktek ya. Jadi nggak hanya project. Jadi misalkan targetnya mungkin di awal ada pertemuan sinkron, tapi berikutnya nanti ada target-target sebenarnya. Mereka harus mengerjakan ini, mereka harus menyelesaikan ini, dan nanti ada pertemuan sinkron lagi untuk memastikan mereka menyelesaikan itu semua kayak gitu. Mungkin di dalam praktek itu salah satunya adalah biasanya mereka harus mempresentasikan hasilnya. Contohnya demo atau mendemokan atau dalam bentuk video dan sebagainya gitu. Itu yang biasanya dilakukan di PJJ. Ya, kalau yang tapi yang itu biasanya di IT ya. Kan di PJJ itu kan ada dua prodi ya. Ada D3 IT sama S1 terapan telekomunikasi. Itu yang memang berbeda ya. Kalau di IT itu sangat memungkinkan semuanya pembelajarannya full daring gitu ya Pak ya, full daring. Sehingga mereka tidak perlu ketemu dengan dosen atau termediasi, cukup lewat internet. Tapi kalau yang Telkom itu ya pasti mereka harus ada paling enggak mereka hadir lah semester sekali itu di kampus utama atau di tempat pusat belajar. Jadi untuk pembelajaran secara hands on. Ya memang nggak semuanya harus daring ya. Harus ada luringnya, terutama yang Telkom ya. Telkom ini memang ada perangkat elektronikanya dan sebagainya.
Dan itu yang menyebabkan butuh namanya pusat belajar. Nggak semuanya mereka bisa hadir di PENS, cukup di pusat belajar itu. Kayak gitu. Tentunya nanti di pusat belajar itu ada kita bekali agar mentor-mentor itu bisa punya pengalaman mengarahkan mereka agar menyelesaikan praktek kayak gitu. Oh, oke. Berarti mentornya stay di sana ya Pak ya? Mentornya Iya, stay di domisili situ. Misalkan di oke. Mojokerto, kalau di Sidoarjo ya Sidoarjo gitu ya. Sesuai dengan pusat belajarnya. Nggak jauh-jauh. Oke, ini menarik sekali ini. Karena Pak Resa tadi sudah menerangkan tentang pusat belajar ya. Ya. Saya jadi tertarik nih mau tanya ke Mbak Nur nih. Mbak Nur kemarin lulus itu dengan project apa? Pakai project ya apa? Iya, Di sini lulusannya pakai project ya? Pakai project. Waktu itu saya kerjasama dengan salah satu sekolah dasar. Jadi saya membuat project mobile waktu itu tentang manajemennya dari SD tersebut. Jadi saya bekerja sama dengan SD tersebut untuk menjadikan itu tugas akhir saya. Tapi ngomong-ngomong, itu memang beneran masih dipakai sampai sekarang? Kalau sekarang saya belum memantau lagi sih. Terakhir saya tanya sama staff yang di sana, masih dipakai. Oh, masih dipakai. Ya. Oh, berarti ini problem solving juga ya ini ya Pak ya? Iya. Kebanyakan yang PJJ rata-rata kita arahkan ke arah problem solving di suatu permasalahan di tempat masing-masing. Jadi bahasanya itu DD ya. Kata kuncinya DD. Kalau nggak ada D kita agak ini jangan-jangan ngarang ini. Kalau di itu kan nggak gimana gitu ya Pak ya, di mana. Jadi kita bisa tetap monitor gitu ya Pak ya. Oke. Targetnya itu, dan itu juga sebuah pengalaman bentuk pengabdian juga. Jadi sekalian penelitian juga pengabdian, itu yang kita harapkan. Oke, gitu. Siap, keren banget ini. Keren beneran. Ya. Jadi kalau nggak sampai nggak ikut gabung di sini, tidak menjadi bagian dari orang yang keren begitu ya Pak? Iya benar sekali. Iya, Mbak Nur sedikit lagi nih Mbak Nur, saya tertarik nih Mbak sama Mbak Nur nih, soalnya sampai tadi keluar kata-kata cinta itu loh, saya agak kepo sampai cinta dan sampai balik lagi ke sini ya. Iya. Mbak Nur, apa sih yang membuat Mbak Nur tertarik untuk tetap milih di sini gitu? Artinya kenapa harus ke PENS gitu? Jangan jawab cinta lagi lah. Kenapa harus di PENS? Mulai dari PJJ-nya dulu ya Bu. Dari awal itu kan memang yang menjawab lebih ke kayak saya kan nggak bisa meninggalkan aktivitas, terus karena harus bekerja di paginya itu kan, jadi kan itu menjawab sebuah masalah saya gitu loh di PJJ itu. Jadi saya bisa berjalan beriringan yang pertama. Terus yang kedua, dosen-dosennya di sini itu benar-benar mumpuni, terus beragam gitu walaupun daring kan Bu ya. Masing-masing punya cara untuk menyampaikan materinya itu secara maksimal. Entah itu setiap harinya itu nanti kita harus ada pertemuan yang harus semuanya tuh on cam, atau nanti tiba-tiba nanti random ditanya gitu materi tentang ini misalkan si A nanti harus menjawab dan sebagainya. Jadi itu kan tolak ukurnya juga kan, ini materinya sudah tersampaikan secara maksimal atau enggak. Itu yang membuat saya tertarik untuk ke jenjang sekarang ini. Balik lagi ke sini lagi gitu ya. Mau mencoba kalau di luring ini gimana gitu. Apakah seasik PJJ atau enggak, dan ternyata memang asik. Apakah seasik PJJ? Bertemu lebih banyak lagi macam-macamnya. Kalau dosen ini seperti ini cara pembelajarannya, bertemu teman-teman yang lain juga. Caranya ketemu orang yang karakteristiknya A itu seperti ini, B seperti ini kayak gitu. Jadi langsung gitu. Kalau yang kemarin kan by media ya Bu, online gitu kan, jadi nggak tahu secara langsung gimana sih karakteristik benerannya gitu. Ini mempelajari materi apa mempelajari dosennya?
Aduh, mulai digambar ini Pak. Saya jadi kepo. Pak Reza gimana? Soalnya kan materi itu kan bisa nyampaikan kalau Iya, bisa kita betul. enjoy dengan yang Chemistry. menyampaikan. Iya, chemistry. Terjalin chemistry Pak. Itu. Iya. Tapi sejauh ini ya, karena saya yakin ya kan kalau antara daring dan luring itu memang ya kita tahu lah ya berbeda begitu ya. Apakah menurut Mbak Nur sendiri gitu ya dengan metode pembelajaran ini fine kah atau bagaimana gitu ya? Untuk yang mungkin untuk orang yang ya let's say kita kan sekolah teknik gitu kan ya, gitu gimana? Kalau saya sendiri ya Bu, kan untuk TI atau informatika ini kan nggak yang harus datang ke tempat atau apa. Sekarang kan bisa dimanapun, kapanpun. Itu menurut saya bukan sebagai tantangan atau halangan sih. Jadi saya nggak merasa itu menghambat saya untuk berkembang atau mencari tahu hal yang lain lebih. Itu enggak. Di IT itu, di PJJ itu saya merasa, apalagi di PJJ PENS ini Bu ya kan, dengan sistem pembelajarannya juga yang dosennya yang mumpuni dan bervariatif gitu kan. Terus sarana prasarana untuk menunjang sistem pembelajarannya itu juga jos. Jos. Kata-kata jos lagi nih keluar nih jos. Ya, itu ada salah satu ini apa? Mungkin temanmu ya. Ini ada satu teman. Siapa, itu dia domisilinya di Jepang. Oh ya. Dia di sudah di Jepang sudah lulus. Itu namanya siapa ya? Lupa nama. Ya, yang dia domisili di Jepang. Memang dia bekerja di situ. Memang motivasinya dia itu ingin lanjut, tapi dia bekerja. Kalau kita sudah tahu bahwa di Jepang itu kerjanya mulai jam 1 sampai jam 5, bahkan sampai jam 6. Nah, itu ya. Memang itu harusnya menjadi topik menarik. Tapi alhamdulillah dia bisa lulus tepat pada waktunya 3 tahun. Terutama yang D3. Motivasinya kenapa dia lanjut itu karena dia harus punya ijazah kuliah supaya dia bisa lanjut kerja di Jepang lagi. Gitu. Jadi selama ini dia bekerja tanpa ijazah. Tanpa ijazah. Wow. Tanpa ijazah. Tapi legal kan Pak? Legal. Itu namanya. Ini tapi yang penting. bahasanya bahasa training. Oh oke. Yang agak lumayan kalau income-nya nggak sebanding dengan kalau bekerja. Iya betul. Nah itu yang alhamdulillah kemarin 2024 ya 2021 memang masuk 2021 selesainya 2024. Alhamdulillah dia bisa on time 3 tahun. Terutama di IT. Keren. Ya itu luar biasa. Iya, Nggak gampang. Ya. Dia harus menyiapkan waktu. Ya bayangkan ya mereka Iya kalau di Jepang tuh jam kerjanya agak itu ya Pak ya, agak 5. Tight ya. Kadang-kadang mereka harus overtime di Sabtu gitu ya. Kadang-kadang jam belajar itu ya lumayan effortnya luar biasa. Dan dia motivasinya cukup tinggi. Tadi apa yang disampaikan Mbak Nur tadi, butuh motivasi. Motivasi ya. Iya, keren sekali ya. Wah. Tapi gimana Pak? Ya ini kembali lagi masalahnya dia cukup kompleks juga. Nah, itu beda waktu, selisih 2 jam ya. Selisih 2 jam ya dari Indonesia ya. Bisa dibayangkan pembelajaran mulai jam berapa? Jam 4:30 ya. Ya di sana lebih sore kan. Sore. Dia harus izin untuk nggak hadir di perkuliahan, nanti malamnya baru bisa hadir. I see. Dia datang ke rumah jam 6:30. Jam 6:30 Indonesia. Indonesia. Kalau di sana jam 9. 4:30. Sorry. 4:30 Jepang. Ya, lebih gitu. awal 2 jam. Oke. Itu dari sisi yang kuliah ya sebenarnya kan. Tapi kalau mungkin saya balik ke Mbak Nur lagi, kalau dari sisi orang tua gimana Mbak Nur? Oke. Kalau dari orang tua kebetulan kalau saya ya Bu, karena kan kembali lagi karena kan saya harus bekerja tadi kan. Kalau orang tua support aja gitu. Selagi kamu ini memang keinginanmu, kembali lagi ke motivasi lagi, yaitu apapun support dari orang tua itu pasti ada. Itu. Soalnya kan kita tahu juga kan ya karena perkuliahan PJJ itu kan berbeda itu tadi kan ya. Nggak seperti yang pada umumnya yang masuknya pagi ke sore gitu kan. Pasti ada banyak reason lah dari orang tua atau mungkin dari keluarga terdekat begitu ya. Sebenarnya ini PJJ ini cocok bagi orang tua yang misalkan cewek ya. Iya. Punya putri cewek
Putri cewek. Putri pasti cewek Bapak. Punya putri tapi ingin lanjut kuliah tapi kadang-kadang ditahan. Janganlah terlalu jauh. Nah ini PJJ cocok ini. Biasanya orang-orang yang dipingin ini cocok. Orang-orang dipingin. Aduh. Misalnya nggak boleh keluar dari domisili. Betul. Iya. Itu saya pernah ada cerita juga itu Pak. Di beberapa daerah di Indonesia begitu ya. Ada kultur memang yang agak ya mungkin kurang fleksibel ya bagi bukan cuman perempuan ya. Ada juga kita nggak ngomong gender nih Pak, no gender issue ya. Artinya entah perempuan atau laki-laki begitu ya. Tapi mereka memang diharapkan tetap stay di lokasi asal gitu ya. Karena itu tadi karena kultur gitu. Nah PJJ ini juga bisa juga ya Pak bisa, ya. Jadi solusi begitu gitu ya. Oke. Jadi orang tua nggak perlu khawatir lah. Kalau misalkan ada beraktivitas belajar lanjut, insya Allah di PENS di negeri ini kita menyediakan fasilitas itu. Iya. Tinggal dicek ya Pak ya. Kira-kira kok sepi-sepi aja kamarnya dibuka gitu. Ngapain gitu? Masih di depan laptop. Iya. Wah ini cukup menarik ini. Cuman ya itu tadi kita akan selalu terbatas Pak dengan waktu. Saya tahu ini pembahasan sangat menarik gitu ya. Apalagi di masa-masa seperti ini gitu ya. Masa-masa kita mesti banyak-banyak tahu tentang bagaimana mekanisme studi lanjut begitu ya kan. Ini kan lagi musim ini Pak penerimaan mahasiswa baru ya. Pak Reza mungkin ada yang mau disampaikan Pak terakhir Pak. Ini kan penerimaan nih apa nih tanggal-tanggal penting kayak apa kayak gitu. Mungkin ada yang tertarik Pak mau ikut kayak Mbak Nur gitu. Ya kita mulai kalau ikut PJJ ada pendaftaran bisa dimulai ikut Simandiri. Jadi Simandiri itu yang pertama lewat jalur prestasi. Itu ada di bulan Mei Juni. Kemudian itu prestasi ya tanpa tes. Itu yang menarik. Oh, I see. Yang kedua ada Simandiri kedua yang berbasis tes. Kalau itu yang kalau kelewatan waduh prestasi ya ada jalur tes. Pertama lepas, yang kedua begitu ya. Kita ada namanya jalur Simandiri kedua itu di bulan Juni. Bulan Juni ya, seperti itu. Kemudian ada yang ketiga. Panjang banget. Ada lagi. Ini satu lepas, kedua, dua lepas, ketiga. Tapi ini spesial, khusus spesialnya. Kita namanya ada program namanya Golden Ticket. Itu Golden Ticket. Itu ini apa lagi nih Pak? Banyak banget. Ya jadi Golden Ticket itu adalah course yang kita tawarkan ke SMA SMK yang mereka ambil lewat program PJJ itu dan itu bisa kita akui mereka untuk sebagai mendaftar mahasiswa tanpa tes mahasiswa PJJ. Itu yang menarik tanpa tes. Tapi mahasiswa PJJ ya Pak ya, bukan mahasiswa reguler ya. Bukan, mahasiswa PJJ. Mahasiswa PJJ yang kayak Mbak Nur ini tadi jadi benar. Gitu ya. Itu tanpa tes itu ada. Yang ketiga itu tanpa tes, tapi dengan syarat sebelumnya sudah pernah mengikuti program Golden Ticket yaitu course yang kita tawar. Program Golden Ticket course ya. Nah, course ini gimana Pak? Maksudnya penawarannya gimana? Course itu biasanya dilaksanakan kita taruhkan di mereka masih siswa ya, siswa SMA SMK. Terus mereka bisa ngambil dan ikuti course-nya yang ada di punya kita tawarkan di tiap semester. Jadi tiap semester selalu kita tawarkan course itu. Ada beragam. Itu pendaftarannya gimana Pak? Pendaftarannya? Atau maksudnya gini, apakah semua boleh mendaftar? Boleh, nggak ada masalah. Di kelas berapa Pak? Boleh? Mulai kelas 11 kita 11 boleh. Kalau kelas 10 kalau mampu ya nggak ada masalah. Kelas 11 kita berharap bisa. Kelas 10 itu kita masih baru perpindahan Pak dari SMP. Ya kelas 11 ya. Paling enggak atau kelas 11 dan 12 mungkin 12, ya Pak ya. Benar. Itu yang ketiga ya. Ya, itu di jalur yang ketiga. Kemudian jalur keempat itu ada lagi jalur keempat. Banyak banget jalurnya. Ini ada yang kalau misalnya kelewatan semua kita ada di bulan Juli akhir. Yang tadi di bulan yang pakai Golden Ticket tadi bulan apa Pak? Bulan Juli awal. Awal Juli. Kan itu tanpa tes ya. Yang kemudian yang terakhir baru ada tes khusus untuk calon PJJ. Seperti itu. Itu yang terakhir di akhir Juli.
Insya Allah. Akhir Juli. Kalau Ya. yang akhir Juli ini namanya bukan golden ticket tapi Bukan. melalui jalur tes. Jalur tes ya, khusus PJJ. Oh, khusus PJJ. Jadi nggak bisa ke reguler ya. Nggak Jadi bisa. memang PJJ ini dibuka ya. Ya. Oke. 3 dan 4 khusus PJJ semua. Oke. Program khusus PJJ. Seperti itu. Berarti kalau saya resume ya Pak, mungkin pendaftarannya itu dibuka mulai Juni awal gitu ya. Mei Juni. Mei Juni itu yang untuk si mandiri gelombang 1 gitu ya. Saya pakai istilah gelombang 1 gitu ya Pak ya. Gelombang 1, terus yang gelombang 2 itu di Juli. Ya, lalu, Juni ya, akhir Juni ya. Akhir. Lalu gelombang ketiga dan keempat ini khusus untuk PJJ aja. Jadi kalau yang di si mandiri 1 dan 2 itu ada pilihan juga ke reguler begitu ya Pak ya. Oke. Nah, nanti yang di katanya gelombang 3 UKT. belum lah. Oh, belum. Belum. Gelombang 3, gelombang 4 ini kita khususkan untuk lanjut jenjang PJJ gitu ya. Iya. Nah, sekarang baru Pak UKT. Penting juga soalnya nanti begitu daftar bayarnya berapa ya gitu. Iya. UKT kita di flat 3 juta. Oke, 3 juta. 3 juta. Jadi untuk program D3 maupun S1 terapan Telkom, D3 IT dan sarjana terapan Telkom. Oke. Nah, itu flat 3 juta. Bisa dibayangkan investasinya kalau yang D3 itu berapa ya? 18 juta. Kurang lebih. 18 juta. Oh iya, kan kali 6 semester. Kalau iya. D4 itu S1 terapan ya bisa dikalikan 8 ya. 24 juta. Ini kita kalau estimasi. Dan itu kita juga ada program namanya 2,5 tahun dan 3,5 tahun untuk 2,5 tahun untuk D3 IT dan 3,5 tahun untuk mahasiswa di S1 terapan. Enggak ada masalah. Jadi mereka nggak harus menempuh kalau D3 3 tahun 3 gitu. 2,5 tahun cukup bisa itu. Berarti ini mesti Iya, gitu nilainya. Iya. Ya itu tapi dengan IPK. tadi motivasi dan effort yang Kata Mbak lumayan. Nur tadi dengan keringat dan air mata ya. Benar. Sangat memungkinkan di PJJ, nggak ada masalah. Iya. Tapi apapun sih teman-teman ya, kalau saya boleh sarankan ya untuk teman-teman yang memang ada aktivitas gitu yang tidak bisa ditinggalkan, apakah mau bekerja, berwirausaha, mungkin PJJ ini sebagai salah satu solusinya gitu ya. Termasuk tadi kita juga sudah bahas juga tentang ya mungkin buat teman-teman yang memang nggak boleh terlalu jauh pendidikannya, mau lanjut istilahnya, mau lanjut pendidikan nggak boleh terlalu jauh dari domisili. Nah, ini juga bisa jadi salah satu alternatif gitu. Oke, sebelum kita closing, Mbak Nur, Mbak Nur aja deh. Mbak Nur, terakhir nih Mbak Nur. Mbak Nur pengen ngomong apa ke teman-teman yang mungkin ada adik kelas atau mungkin ada teman-teman yang ini ya tentang ya bagaimana prediksi dan apapun gitu ya. Oke. Cita-cita. Jadi untuk teman-teman adik-adik saya yang punya minat di informatika atau di telekomunikasi dan ada kendala terkait aktivitas di paginya atau mungkin tadi ada berwirausaha atau juga yang tidak bisa keluar jauh dari domisilinya, PJJ PENS ini cocok banget untuk kalian. Jadi jangan lupa kepoin websitenya PJJ PENS ya. Gitu aja sih. Oke, saya mungkin nambahin ya. Nanti kita akan ada alamat. Oh iya, alamat boleh. Untuk penerimaan mahasiswa baru kita ya di pmb.pens.ac.id website kita untuk penerimaan mahasiswa baru. Monggo silahkan untuk teman-teman yang berminat nanti bisa akses saja langsung ke situ untuk dapat informasi lebih lengkapnya. Gitu. Ya. Pak Reza, ada lagi yang mau disampaikan terakhir? Ya, mungkin terakhir di sesi ini maksudnya Pak. Ya, tadi sudah banyak disampaikan. Jadi saya berharap adik-adik yang mau join silakan hubungi kami ya. Di situ di PMB sudah ada. Kalau mau kepo-kepo sedikit silakan Japri boleh. Japri di situ ada alamat admin kalau salah di PJJ.
nanti bisa diperkembang di sana, admin PJJ. Atau kita ada grup Telegram, nanti bisa tanya di sana. Grup Telegram khusus untuk publik, untuk semua, khusus untuk PJJ. Nanti bisa saya nanti ada linknya khusus untuk PJJ. Nanti kita tambahin linknya banyak di sini. PJJ khusus publik Telegram ya. Telegram. Oke. Ya, nanti bisa ditanya-tanya di sana. Iya. Mungkin waktu juga yang memisahkan kita. Jadi saya balik lagi constraint-nya waktu ya. Iya. Oke, saya mau mengucapkan terima kasih sekali lagi Pak Resa sudah mau main-main ke studio mini ini. Oke. Dan Mbak Nur juga terima kasih untuk semua sobat Sinear juga dimanapun Anda berada. Ya, saya sampaikan terima kasih udah mau kepoin tentang pendidikan jarak jauh. Juga tentang pengalaman Mbak Nur dan wawancara singkat saya dengan Bapak Resa tentang PJJ. Nah, ke depan teman-teman boleh akses, misalnya berminat boleh akses ke pmb.pens.ac.id. Nah, dan saya mungkin bisa tawarkan lagi, jangan lupa baca dengan baik gitu ya, karena ada banyak banget jalur dan di situ juga ada penawaran beasiswa. Serta kesempatan-kesempatan lain yang menunggu gitu ya. Oke, mungkin itu saja dari saya Andri. Sampai ketemu lagi di acara Sinear dengan episode yang lain gitu ya. Dan saya tutup dengan bacaan Alhamdulillahirobbilalamin. Sampai ketemu lagi di Sinear Pens untuk semuanya. Sampai jumpa, salam sehat. Dah.